Ketika kita bicara soal perbandingan antara pria kota dan pria desa, yang sering muncul di benak kita adalah gaya hidup yang berbeda, pakaian, atau pekerjaan. Tapi, pernahkah kamu berpikir bahwa perbedaan paling mendasar justru ada pada akhlak mereka? Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, sebaiknya teman-teman like dan subscribe dulu video ini. Jika sudah, ayo kita lanjutkan ceritanya, let's go. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang akhlak pria kota versus pria desa. Siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih baik dalam bersikap? Yuk, simak terus sampai habis. Karena jawabannya mungkin akan mengejutkan kamu. Perbandingan yang pertama, lingkungan yang membentuk akhlak. Pertama-tama, kita harus sepakat bahwa akhlak seseorang tidak terbentuk begitu saja. Lingkungan tempat tinggal memainkan peran besar dalam membentuk karakter dan perilaku seseorang. Pria desa tumbuh dalam suasana yang lebih tenang, di mana interaksi sosial lebih erat. Tetangga adalah teman, bahkan bisa seperti keluarga sendiri. Sopan santun, saling menghormati dan gotong royong menjadi nilai-nilai yang ditekankan sejak kecil. Sementara di kota, lingkungan hidup lebih individualis, orang-orang sibuk dengan pekerjaan, seringkali tak mengenal tetangga sebelah rumah. Dengan tetangga kadang acuh tak acuh, interaksi sosial cenderung lebih jarang, dan nilai-nilai seperti saling tolong-menolong mungkin tidak sekuat di desa. Hal ini bukan berarti pria kota tidak punya akhlak baik, tapi lebih kepada bagaimana mereka berinteraksi dalam lingkungan yang sangat berbeda. Jadi, apakah pria desa lebih unggul karena hidup di lingkungan yang lebih sosial? Jangan langsung simpulkan dulu, karena ada hal-hal lain yang perlu kita pertimbangkan. Perbandingan kedua, sopan santun dalam berkomunikasi. Satu hal yang seringkali menjadi perbedaan mencolok adalah cara mereka berbicara. Pria desa umumnya lebih santun dan sopan dalam berkomunikasi, baik dengan orang tua, dengan tetangga, teman atau orang yang lebih muda. Mereka terbiasa berbicara dengan nada yang lembut, menggunakan panggilan sopan, dan selalu menjaga tata krama. Ini tentu dipengaruhi oleh budaya desa yang sangat menjunjung tinggi kesopanan. Di sisi lain, pria kota mungkin terdengar lebih to the point, dan terkadang terkesan kasar atau langsung dalam berkomunikasi, seperti orang kurang ajar. Tapi, apakah ini berarti pria kota tidak sopan? Tidak juga. Cara berbicara mereka lebih refleksi dari gaya hidup yang cepat dan efisien, di mana waktu adalah uang dan setiap detik sangat berharga. Tapi jangan buru-buru menilai, karena dalam beberapa kasus, kesopanan bukanlah segalanya. Masih ada aspek lain yang harus kita bahas. Perbandingan ketiga, kemandirian dan tanggung jawab. Berbicara soal kemandirian, pria desa sejak kecil sudah terbiasa melakukan banyak hal sendiri. Dari berkebun, memelihara ternak, hingga membantu pekerjaan rumah, mereka diajarkan untuk bertanggung jawab atas lingkungan dan keluarga. Hal ini membuat pria desa tumbuh menjadi individu yang tangguh dan mandiri dalam mengatasi berbagai masalah hidup. Sebaliknya, pria kota mungkin lebih terbiasa dimanja saat kecil, dan terlalu bergantung kepada kedua orang tuanya, dan pekerjaan pria kota memilih dengan kemudahan teknologi, dan fasilitas yang mempermudah hidup mereka. Meski mereka juga mandiri, bentuk kemandiriannya berbeda. Pria kota lebih mengandalkan keahlian dalam menyelesaikan masalah di bidang pekerjaan atau teknologi, ketimbang keterampilan praktis sehari-hari. Namun, apakah kemandirian pria desa membuat mereka lebih unggul dalam hal tanggung jawab? Ternyata, ada lebih banyak faktor yang mempengaruhi hal ini. Perbandingan keempat, pandangan terhadap kehidupan dan nilai-nilai tradisional. Pria desa umumnya memegang erat nilai-nilai tradisional. Mereka menghargai keluarga, adat istiadat, budaya dan seringkali memiliki pandangan hidup yang lebih sederhana. Hal-hal seperti pernikahan, menjaga hubungan baik dengan keluarga besar,
dan menjalani hidup yang selaras dengan alam adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Bagi pria desa, sukses bukan hanya diukur dari materi, tapi juga dari keharmonisan hidup. Di sisi lain, pria kota cenderung lebih progresif, mereka lebih terbuka terhadap perubahan. Pria kota banyak menilai buruk tentang kelakuan orang desa. Mereka seakan menganggap remeh, kuno, dan ada juga yang menghina, bahkan seringkali menantang nilai-nilai tradisional. Sukses bagi pria kota mungkin lebih banyak diukur dari prestasi kerja, pencapaian finansial, atau popularitas. Meski begitu, bukan berarti mereka tidak menghargai keluarga atau hubungan sosial, hanya saja prioritas hidupnya sedikit berbeda. Kamu mulai melihat polanya bukan? Nah, hal berikutnya yang kita bahas bisa jadi semakin menarik. Perbandingan kelima, etika dalam berhubungan. Dalam hal hubungan sosial, pria desa lebih mengedepankan kedekatan emosional. Mereka mengenal hampir semua orang di sekitarnya, bahkan bisa dibilang lebih mudah untuk membangun hubungan jangka panjang. Ini karena dalam kehidupan desa, interaksi seringkali terjadi dalam lingkungan yang kecil dan saling ketergantungan. Sementara pria kota, hubungan sosialnya bisa sangat beragam. Mereka bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, sehingga cara mereka menjalin hubungan cenderung lebih fleksibel dan adaptif. Pria kota seakan tidak peduli dengan warga sekitar atau dengan tetangga, tapi yang lebih parah lagi, pria kota tidak berkomunikasi sama sekali dengan tetangga di sebelah rumahnya, bahkan tidak tahu nama orang di sebelahnya. Mereka tidak berpikir, jika suatu saat mereka mendapat musibah misalnya, kematian, pencurian, kebakaran atau musibah lainnya, siapakah orang pertama kali menolongnya? Apakah teman-temannya yang jauh? Atau saudara-saudaranya yang kaya raya yang jauh? Atau teman kerjanya yang jauh? Sudah pasti orang di sebelah rumahnya yang pertama kali menolongnya. Maka dari itu jangan terlalu cuek dan songong dengan tetangga, apalagi dengan orang di sebelah rumahnya. Mereka mungkin tidak sedekat pria desa dengan lingkungannya, tapi mereka lebih terbiasa dengan berbagai bentuk hubungan yang kompleks. Jadi, apakah lebih baik hidup dalam lingkungan kecil tapi penuh keakraban, atau lebih luas dan beragam? Pertanyaan ini tentu akan menggugah pemikiranmu. Perbandingan keenam, prinsip moral dalam menghadapi tantangan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap pria, baik dari desa maupun kota, akan menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, cara mereka menghadapi tantangan ini juga dipengaruhi oleh prinsip moral yang mereka anut. Pria desa seringkali lebih berpegang teguh pada nilai-nilai moral yang diajarkan sejak kecil, seperti kejujuran, kerja keras, dan kesederhanaan. Sedangkan pria kota mungkin lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan, mereka cenderung lebih manja dan enyek-enyek atau pragmatis, menggunakan segala cara yang ada untuk mencapai tujuan mereka, meski ini tidak selalu berarti mereka melanggar moral, namun cara pandang mereka terhadap etika cenderung lebih adaptif. Sekarang, setelah kita membahas semua aspek ini, mari kita simpulkan siapa yang memiliki akhlak yang lebih baik, pria kota atau pria desa. Penutup dan kesimpulan. Pada akhirnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa akhlak pria desa lebih baik daripada pria kota, atau sebaliknya, setiap orang dibentuk oleh lingkungannya masing-masing, dan baik pria desa maupun kota memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai individu bisa terus belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dimanapun kita tinggal, ingat, akhlak adalah cerminan diri kita, bukan sekedar tempat di mana kita tinggal. Jadi, apa pendapatmu? Mana yang menurutmu lebih unggul, pria kota atau pria desa? Kalau saya sendiri lebih memilih pria desa, karena saya orang desa dan baru pindah ke kota. Tinggal berdampingan dengan orang kota seperti hidup di hutan. Orang kota lebih mementingkan dengan teman-temannya yang jauh daripada tetangganya. Dan sampai saat ini saya tidak mengetahui nama orang di sebelah rumah saya. Kita sudah berusaha menyapa dan menegur tapi mereka tidak mau menanggapi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Kalau kamu punya pendapat lain tentang perbandingan akhlak pria kota versus pria desa, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini jika menurutmu bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.